Ya, Lebaran tiba setelah 1 bulan berpuasa, biasanya jadi nggak kekontrol langsung makan semua, apalagi banyak banget makanan di momen Lebaran ya, kambing guling, ada juga lontong sayur, semua yang berminyak. Gimana supaya tetap badan kita sehat? Kita akan berbincang dengan Dr. Amalia, ahli gizi. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mas Stefani. Dr. Amalia, coba pertama kita harus beri peringatan juga nih kepada pemirsa Sapa Indonesia Pagi. Apa aja akibatnya kalau kita nggak terkontrol makan semua yang berminyak-minyak ya, apalagi kalau momen Lebaran kan kita singgah-singgah ke rumah keluarga tuh makannya banyak banget. Ya betul, jadi kalau misalnya makannya berlebihan, sebenarnya yang paling mudah langsung terjadi perubahan itu kan kadar lemaknya ya. Jadi langsung ke kadar kolesterolnya, terutama yang LDL itu yang disebut lemak jahat itu jadi naik ya. Kalau beberapa kali itu asupannya lebih banyak dari yang dibutuhkan tubuh, ya akhirnya tertimbunlah jadi lemak, akhirnya berat badannya juga bisa naik gitu. Penyakit apa nih yang biasanya bisa muncul kalau kita kebanyakan makan yang berlemak gitu? Yang pastinya ke penyakit jantung ya, yaitu penyakit jantung koroner, karena kan itu berhubungan dengan asupan lemak itu sendiri, terutama tadi asupan lemak yang tinggi akhirnya menyebabkan kolesterol LDL-nya naik. Nah, kalau kolesterol LDL naik itu nanti bisa lama-lama menimbulkan sumbatan di pembuluh darah jantung. Akhirnya itu yang akan menyebabkan serangan jantung tadi. Itu berbahaya sekali ya. Betul. Nah, kita ingin jawabannya berarti gimana untuk bisa mencegah itu, Dok? Oke, jadi memang prinsipnya kalau untuk makanan itu kan lebih ke pencegahan ya. Betul. Memang dalam momen-momen tertentu seperti Idul Fitri itu sudah budayanya seperti itu makanannya. Biasanya toleransinya tinggi ya untuk makanan. Apalagi habis puasa. Benar. Ya kan? Akhirnya ibaratnya kayak balas dendam gitu ya. Akhirnya udahlah nggak apa-apa sehari Udah ini sebulan gitu. kita menahan diri, sekarang saatnya kita bebas gitu. Tapi hati-hati juga ya, karena memang sebenarnya kebutuhan tubuh untuk lemak itu tidak banyak. Itu yang pertama harus disadarin oleh orang-orang ya, oleh masyarakat. Jadi kalau ini agak pusing ya, saya hitung-hitung gitu ya. Jadi kalau dihitung-hitung dengan 2000 kalori kan, secara umum kan asupannya 2000 kalori. Kebutuhan lemak terutama kalau yang dari makanan gorengan atau bersantan itu kan lemak jenuh. Iya. Itu hanya 7%. 7%. Nah, 7% dari 2000 kalori itu. Betul, 7% itu berarti kira-kira hanya 15 gram dalam satu hari. Ya? Iya, 15 gram itu aja sebenarnya kalau sudah makan satu protein hewani, contohnya misalnya satu potong paha ayam, itu udah dapat 5 gram. Waduh. Jadi kalau 3 kali makan udah 15 gram. Jadi kalau ditambah lagi sama santan atau makanan yang digoreng, berlebihan itu udah pasti lebih. Gitu. Gimana caranya mungkin tidak terhindarkan, mungkin makannya mungkin jangan 3 juga 2 lah. Tapi ada nggak caranya mungkin untuk bisa membunuh lemak jenuh yang ada di dalam tubuh? Ada makanan yang bisa dikonsumsi? Jadi sebenarnya modifikasi. Karena kan memang susah ya mengubah budaya itu, ya kan? Atau membiasakan yang mengganti yang sudah terbiasa dengan pola konsumsi seperti itu, terutama saat Idul Fitri ya. Jadi kalau yang bisa saya sarankan adalah mengubah tadinya untuk membuat opor gitu, misalnya menggunakan santan, ini diubah. Jadi dengan susu skim bisa, atau dengan sekarang kan sudah ada produk pengganti santan. Seperti yang bentuknya asalnya fiber kayak gitu. Itu betul-betul ya minim lemak jenuh? Iya, kalau dilihat, kalau susu skim sendiri itu kan memang tidak ada lemak jenuh. 0,1 ya, kecil sekali gitu, betul. Jadi yang mungkin bisa dilakukan itu adalah mengubahnya dari tadinya santan menjadi susu skim atau produk lain yang bisa menjadi pengganti santan yang lebih sehat. Itu yang paling mudah sih. Dengan seperti itu masih bisa tetap konsumsi tadi opor ayam. Ya, tapi opor ayam yang lebih sehat gitu ya? Betul, ya kalau rasa ya pasti agak berbeda lah ya. Nah, setelah sebulan berpuasa juga kan kita pasti kondisi tubuhnya berbeda juga. Ada juga yang perlu dilakukan untuk menyeimbangkan gizi dalam tubuh kita setelah sebulan berpuasa, Dok? Sebenarnya kalau ketika berpuasa itu kan yang biasanya diperhatikan itu cairan, yang kemungkinan akan kurang karena waktu minumnya kan lebih pendek. Ya kan, jadi hanya bisa malam sampai sahur. Jadi itu biasanya cairan. Kalau untuk kalori secara umum
belum tentu juga kita lebih sedikit ketika gitu ya? berpuasa. Jadi nggak ada alasan balas dendam ketika Betul. momen Lebaran ya, setelah Belum sebulan tentu, berpuasa. karena ternyata kalau dari teorinya kan seperti itu, Iya. tadinya 3 menjadi 2, Betul. tapi ternyata kalau dari penelitian itu tidak menunjukkan hal yang seperti itu. Gitu ya. Memang masih bervariasi, ada yang menunjukkan asupan kalorinya berkurang, tapi ada juga yang ternyata malah berlebih. Berlebih. Iya, jadi maksudnya meningkat asupan Ketika buka asupan puasa mungkin dia makannya. berlebihan kali ya. Betul, terutama tadi gula-gula, karbohidrat sederhana yang itu berhubungan kan dengan penyakit juga, Iya, betul. seperti diabetes. Nah, itu ada penelitian ternyata bahwa selama Ramadan bukannya berkurang tapi malah meningkat ya kalau dilihat dari kebiasaan kita ya, saat berbuka pasti maunya yang manis-manis. Betul, Kalau berbuka dengan yang manis iya, katanya ya. betul, memang sih ada tagline itu, tapi balik lagi sebenarnya ke jumlahnya gitu. Asal cukup nggak berlebihan nggak apa-apa ya. Iya, betul. Cuman yang sering terjadi adalah jadinya berlebihan seperti itu. Atau yang tadinya sehari udah bisa nggak minum gula, maksudnya yang manis-manis, ketika puasa akhirnya jadi minum gitu kan, jadi berlebih juga gitu. Kalau ketika momen Lebaran ini kan biasanya bukan hanya di saat momen Lebarannya saja, Betul, kadang betul. di stok juga bahkan sampai seminggu ke depan kayak gitu ya. Gimana caranya supaya kita tetap mungkin dengan olahraga atau makan buah juga berpengaruh nggak untuk bisa tetap makan makanan opor tadi tapi tetap sehat? Oke, jadi selain tadi modifikasi tadi, betul, salah satu yang bisa menghambat penyerapan lemak yang berlebihan itu adalah dengan konsumsi serat. Oke. Ya, jadi dengan konsumsi serat dari buah-buahan dan sayuran itu bisa juga menghambat lemak yang tadi kita makan dari opor ayam atau makanan Lebaran lainnya, jadi tidak semuanya terserap oleh tubuh gitu. Kemudian juga olahraga juga bisa, jadi dengan nggak usah yang berat-berat, jalan kaki atau jam itu jogging cukup. Jadi setengah jam aja cukup. Cuman memang frekuensinya tadi ya minimal banget itu sebenarnya idealnya 3 kali. Ada kalau mau yang optimal 5 kali Seminggu? dalam 1 minggu. Betul. Itu tergantung umurnya kah atau gimana? Kalau untuk secara umum, jadi rekomendasi secara umum itu kurang lebih sama. Oh gitu. Jadi optimalnya 5 kali dalam 1 minggu. Jadi itu ya, di momen Lebaran ini justru kita harus meningkatkan lagi olahraga kita, frekuensi olahraga kita. Betul. Nah kalau untuk sayur dan juga buah ini juga bisa membantu. Betul. Sayur buah apa yang paling banyak serat atau zat-zat yang membantu kita untuk membunuh lemak jahat? Oke. Sebenarnya sayur dan buah itu sama, ada seratnya. Memang ada 2 macam ya, serat larut dan serat yang tidak larut. Oke. Untuk prinsipnya adalah jumlahnya. Jadi kalau untuk buah-buahan disarankan 2 sampai 3 porsi dalam 1 hari, sedangkan untuk sayuran memang lebih banyak, bisa 3 sampai 5 porsi dalam gitu ya? 1 hari. Betul. Jadi dan itu juga sebenarnya yang mungkin akan kurang selama puasa, ya kan, asupan serat tadi. Makanya kadang kalau lagi puasa suka agak susah, agak sembelit gitu ya, tidak lancar. Jadi salah satunya itu juga harus ditingkatkan konsumsi untuk buah dan sayurnya. Terakhir berarti tips untuk kita semua dalam 1 hari, apa sih yang paling kita butuhkan, tubuh kita butuhkan itu dalam 1 hari, Dok? Kalau untuk bisa dalam menjaga gizi seimbang. Oke, kalau dalam 1 hari prinsipnya makronutrien. Jadi kalau makronutrien itu mulai dari karbohidrat, protein, lemak, dan juga mikronutrien. Mikronutrien itu kan vitamin dan mineral, ya. Jadi semuanya itu harus lengkap. Kalau sekarang yang disarankan atau direkomendasikan itu setiap kali kita makan kan ada yang namanya piring makanku. Jadi dalam 1 piring itu setengahnya buah dan sayur. Ya, setengahnya lagi itu karbohidrat dan protein. Karbohidratnya sekitar 2/3 dari yang setengah tadi, sedangkan lauknya 1/3. Jadi dengan mengikuti pola seperti itu sudah terkandung gizi seimbangnya. Itu sudah cukup gizi kita Itu dalam 1 dalam hari. setiap kali makan, ya. Jadi nggak ada alasan lagi ya untuk, aduh saya badannya tinggi, badannya besar, butuh lebih banyak lagi makanan. Jadi itu memang tiap orang beda-beda. Oh gitu. Itu kan hanya sekedar Umumnya lah ya. Betul. Cara untuk menghitungnya gimana, Dok, yang kebutuhan kalori?
Kalau untuk kebutuhan kalori itu sekitar 25 sampai 30 kalori per kilogram berat badan. Oke, jadi kita harus hitung masing-masing. Nanti hanya 7% ternyata. Kalau untuk lemaknya, lemak jenuh yang bisa kita konsumsi ya dalam satu hari. Terima kasih banyak Dr. Amalia, Dr. Gizi sudah memberikan kita informasi lengkap bagaimana untuk bisa menjaga tubuh kita tetap sehat, hidup sehat, dan makanan sehat ini juga penting. Jadi pas sekali nih, jangan kemana-mana karena usai jeda ada rekan saya Bayu Setiono yang siap memberikan referensi membuat makanan sederhana dan sehat. Tetaplah bersama Sapa Indonesia Pagi.